Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Tutorial SD. Pada video kesempatan kali ini saya mempunyai soalan di mana soalan ini merupakan tes di beberapa perusahaan besar dalam menseleksi rekrutmen karyawan ya. Di mana tes ini ada pada tahapan tes komputer dan menggunakan Excel tentunya ya, teman-teman, dimana nanti akan ditempatkan pada bagian administrasi. Nah, langsung saja teman-teman, di sini kita mempunyai soalan tes pertama, di mana kita mempunyai data asap ya teman-teman, namanya, terus kemudian departemennya, data. Nah, untuk tes pertama ini kita hanya cukup memfilter bagian departemen. Jadi kita akan merapikan datanya ya teman-teman, dimana data yang ada pada soalan ini itu semuanya lengkap. Nah, ini tugas yang pertama adalah kita untuk memfilter supaya data yang ada itu rapi teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu gampangnya teman-teman, ya tinggal Ctrl Shift L ya, Ctrl Shift L. Nah, maka terus kemudian kita tinggal filter aja sort A to Z. Terus kemudian di sini untuk bagian departemen ini sudah sesuai dengan urutannya teman-teman ya. Jadi sudah sesuai dengan kategorinya, tinggal kita rapikan aja. Nah, ini tes yang pertama seperti ini kurang lebih. Terus kemudian di sini ada set 2. Nah, ini tes kedua. Untuk tes kedua ini kita akan belajar mengenai penjumlahan, terus kemudian rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan status. Nah, di sini untuk menjumlahkan nilai yang ada, misalkan di sini ada namanya Cindy ya namanya. Terus kemudian nilai matematika 75, Inggris 75, dan bahasa Indonesia misalkan 60. Nah, cara penjumlahannya itu bisa menggunakan dua pilihan. Dengan cara misalkan kita menggunakan cara manual plus I plus I, nah, atau dengan menggunakan rumus sum ya teman-teman. Nah, kita tinggal tarik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rumus penjumlahan teman-teman, kita tinggal tarik ke bawah. Terus kemudian untuk mencari nilai rata-rata itu kalian bisa menggunakan rumus yang sudah kita sudah mencari jumlah, terus kemudian kita tinggal bagi nilai daripada pembandingnya ya. Di sini ada 3, berarti bagi 3 nilai rata-rata. Nah, ataupun dengan cara rumusnya adalah average. Oke, average kita blok datanya. Nah, ini tergantung selera aja teman-teman, mau menggunakan cara cepat atau cara lama gitu. Nah, terus kemudian untuk mencari nilai maksimal itu kita menggunakan rumus max. Nah, kita tinggal blok dari nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasanya, terus didapat nilainya seperti ini ada 75. Kita tinggal tarik ke bawah otomatis. Terus kemudian nilai terendah itu menggunakan rumus min atau minimal ya. Jadi rumus ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Nah, kita sama seperti nilai tertinggi juga, cuma kalau nilai terendah menggunakan min, kita blok data pada nilai cara matematika ini sampai. Oke, enter. Maka di sini dapat suatu nilai terendahnya teman-teman ya, yaitu 60. Baik, untuk sini sendiri itu rumah berbagi bahasa seperti itu. Terus kemudian di sini ada status, misalkan untuk jumlah rata-rata minimal adalah 80 teman-teman ya, di bawah 80 itu tidak lulus, misalkan seperti itu. Caranya menggunakan rumus if, terus kemudian dalam kurung logical testnya. Logical testnya adalah jika nilai pada rata-rata itu lebih kecil daripada nilai 80, maka usahakan dalam tanda petik tidak
lulus. Terus kemudian jika mana lebih dari 80 maka lulus misalkan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk nilai pembanding status ini saya menggunakan nilai pada rata-rata. Untuk tes 2 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pada tes 2 ini sudah selesai teman-teman, seperti ini untuk mencari nilainya. Terus kemudian nilai jumlah, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan status lulus atau tidaknya gitu teman-teman. Nah, terus kemudian di sini ada C3, di mana C3 ini buatlah data di bawah ini menggunakan berumus pivot table. Ajukan data nama karyawan kontak yang berasal dari departemen RFP Warehouse. Nah, datanya itu ada di sheet 1. Oke, kita tinggal blok saja seperti ini. Terus kemudian kalian klik insert pivot table, terus kemudian executing work. Lokasinya ada di sheet 3. Di sheet 3. Oke. Terus kemudian kita akan memfilter di sini, sajikan nama karyawan kontak. Nama karyawan departemennya kita tarik pada filter, bagian filter. Terus kemudian namanya kita taruh di row. Terus kemudian kita tinggal menggunakan filter dari pivot table. Nah, di sini adalah kita mencari kita pilihkan misalnya nah, di sini dari departemen RFP Warehouse, berarti tinggal kita cari departemennya RFP Warehouse. Nah, misalnya nah, maka yang akan muncul adalah nama-nama di departemen ya. Nah, seperti ini untuk menggunakan table-nya. Terus kemudian di tahapan ketiga itu buatlah diagram pie jumlah karyawan per departemen sesuai dengan data master yang tersedia. Nah, kita lihat data masternya teman-teman kesempat. Nah, di sini ada data master di mana terdiri dari nama karyawan, departemen, unit kerja, grup kerja. Terus kemudian di sini buatlah diagram pie menggunakan jumlah karyawan per departemen, jumlah karyawan per departemen sesuai dengan master data yang tersedia. Nah, caranya, tahapannya itu pertama kita akan menggunakan rumus pivot table dulu ya teman-teman, untuk mengetahui jumlah unitnya. Terus kemudian kita taruh di executing work, taruh di sini. Oke. Terus kita di sini jumlah karyawan per departemennya. Terus kemudian departemen kerja kontrak. Kita pakai nama saja di bagian videonya. Kemudian ya, berikut sudah dapat ya, ini bagian administrasi finance dan accounting itu ada 10 orang. Terus kemudian admin dan sebagainya, admin HR 39 orang, DPIC 3 orang. Nah, caranya gimana untuk menyajikan ini ke diagram pie? Caranya kita tinggal blok saja teman-teman, blok. Terus kemudian pilih menu insert. Nah, pie ini seperti ini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk tes 4 kurang lebihnya seperti ini. Kita harus menggunakan pivot table dulu,
Terus kemudian setelah kita berhasil untuk mencari data yang akan kita cari, kita tinggal diagramkan menggunakan diagram pie yang sesuai pada soal, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk soal ini biasanya digunakan, sekali lagi digunakan untuk, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar, dan saya mendapat soal ini juga melalui teman saya yang pernah mengikuti seleksi di PT Indofood, teman-teman, gitu ya. Dan cara mengerjakan soal tes komputer ini seperti ini. Dan biasanya bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, tapi di kedinasan juga akan melakukan tes Excel, kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.